Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Minggu Prapaskah yang kelima, Injil yang gereja berikan bagi kita untuk menjadi santapan rohani ialah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina yang dihadapkan pada Yesus. Setelah Yesus datang ke bait Allah, lalu kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan tentu saja mereka ingin supaya Yesus memberikan hukuman sebagaimana hukuman yang berlaku pada saat itu, yaitu hukuman rajam. Mereka datang kepada Yesus untuk juga meminta pendapatnya tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap perempuan ini. Tapi tentu saja kita bisa bayangkan bahwa mereka sudah datang dengan satu tujuan, hendak merajam perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Tetapi kemudian Yesus menulis, membungkuk, kemudian ia menulis di tanah. Dan ketika mereka mendesak, Yesus selalu berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, baiklah ia yang pertama melempari perempuan ini. Tetapi satu persatu dari mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat itu, karena mereka menyadari siapa diri mereka dan bagaimana dosa-dosa mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya Yesus membiarkan perempuan itu pergi tanpa menghukumnya. Ia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada ungkapan yang berkata bahwa orang kudus itu memiliki masa lalu dan orang berdosa memiliki masa depan. Di hadapan Yesus, di mata Yesus, orang berdosa selalu memiliki masa depan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak menghentikan perubahan yang mungkin terjadi pada orang berdosa ini dengan cara menghukum mati dia. Tetapi Yesus melihat bahwa ada masa depan yang bersinar cerah. Ketika ia dihadapkan pada orang-orang berdosa, ia selalu melihat bahwa mereka ini memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saudari-saudaraku yang terkasih, baiklah kita tidak menjadi hakim dan tidak menjadi hukum bagi sesama kita. Menurut pandangan iman kita, kita hendaknya memiliki semangat belas kasih, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka hendaklah kita menjadi seperti Yesus. Ketika kita berdosa, tentu kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami penderitaan. Tetapi ketika bertemu Tuhan, kita mengalami belas kasihan. Gereja hendaknya menjadi tempat antara kesengsaraan dan belas kasihan ini. Hendaknya gereja meniru dan meneladani gurunya, guru yang utama, bagaimana bersikap dan menyikapi orang-orang berdosa. Tentu Yesus membenci dosa-dosa, tetapi Yesus tidak pernah membenci para pendosa. Untuk itulah Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat agar mereka diselamatkan. Semoga kita menjadi alat pertemuan bagi kesengsaraan dan belas kasihan Tuhan. Jika kita menjadi alat seperti itu, yakinlah bahwa kita akan menjadi pewarta-pewarta keadilan Tuhan dan sekaligus belas kasihan Tuhan. Dunia akan jauh menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.